Ya, saya nggak berbicara umat Islam, tetapi saya berbicara konteks di abad kedua sampai ke abad keempat. Ada ajaran gnostik, ya, Arab saat itu yang namanya Basilides, ya, Doketisme. Mereka mengatakan Yesus tidak mati, melainkan diserupakan dengan orang yang bernama Simon dari Kirene. Ini adalah data yang sudah dikutuk oleh gereja sebagai ajaran bidah pada masa Hadrianus, Pius, dan Hadrianus. Jadi pentingnya kita memberitakan Injil, karena ketika manusia pertama jatuh ke dalam dosa, Allah menjanjikan yang namanya juru selamat. Ya. Tetapi ada beberapa poin, ya. Ada beberapa poin yang tadi Pak Ustadz Yusuf sampaikan, tetapi saya belum langsung bertanya kepada Pak Ustadz Yusuf, ya. Tetapi kalaupun satu dua sedikit-sedikit ya tidak apa-apa. Yang penting Pak Ustadz jangan gemetar ketika saya bertanya, ya. Jangan sampai terkencing-kencing Pak Ustadz, ya. Nah, Pak Ustadz mengatakan tentang orang di dalam kitabnya Pak Ustadz. Itu keimanannya Pak Ustadz. Dan saya tidak memaksa. Karena hakikat kebebasan beragama. Keimanannya Pak Ustadz mengatakan, sembahlah aku dan juga ibuku. Itu tuduhan. Tuduhan kepada siapa? Sehingga Isa menjawab. Kan Pak Ustadz sedang melontarkan itu kan. Dalam Al-Maidah 116 kalau tidak salah. Ya. Dan juga dalam surah Maryam. Ya, coba Pak Ustadz buka. Ya, kalau salah mungkin saya minta maaf. Tetapi gini Pak Ustadz. Tuduhan itu, Pak Ustadz mereka tuduhkan kepada orang Nasrani? Atau kepada siapa? Kalau kepada orang Kristen, tunjukkan kata Kristen di dalam Al-Quran. Simple, ini dasar dulu. Sebelum saya bertanya tentang Yesus mati atau tidak, Yesus disalib atau tidak. Tetapi ketika Pak Ustadz mengatakan dasar tentang Injil, nah Injil ini merujuk kepada Nasrani atau kepada Kristen. Kalau tuduhan Pak Ustadz itu benar, berarti tuduhan Pak Ustadz, saya nggak bilang, berarti tuduhan Pak Ustadz itu benar. Karena memang ada yang menuhankan Maria. Karena itu adalah ajaran Koliridianisme. Itu termasuk gnostik Arab. Menuhankan Maria. Menyembah Maria. Nah, tuduhan Pak Ustadz ini kepada Nasrani mana? Kalau kepada Kristen, Kristen tidak begitu. Ya, jadi Pak Ustadz harus jeli itu. Jawab pertanyaan saya. Kalau memang tuduhan itu kepada Kristen, saya Kristen. Teman-teman lain Kristen. Tetapi ini Kristen atau Nasrani? Kalau kepada Kristen, tunjukkan dalam Al-Quran ada kata Kristen. Coba tunjuk. Nah, gitu. Nah, sekarang kita berbicara tentang persepsi atau definisi tentang Injil. Kalau Injil adalah kabar baik, kekuatan Allah yang menyelamatkan. Menurut teman-teman Islam, Injil itu apa? Silakan. Baik teman-teman, tadi di openingnya udah dibilang tidak nyeberang, tapi RK nggak sabaran teman-teman, mau menghantam langsung dia. Kalau kita kasih kail pancing itu belum lagi nyampe air, ya kail pancingnya itu ikannya yang loncat gitu ke atas. Langsung nanya dia. No basa-basi. Baik, nggak apa-apa teman-teman ya. Dari pertanyaan RK tersebut ya, carikan kata RK di dalam tekstual Al-Quran kosakata Kristen. Saya harus jawab jujur RK, tidak ada kosakata Kristen di Al-Quranku. Ya, secara tekstual tidak ada. Tetapi secara kontekstual, ya kontekstual itu dapat kita lihat di beberapa ayat. Contoh, ketika Allah mengatakan di dalam Quran surah Al-Maidah ayat 73, laqad kafarall ladzina qalu innallaha salisu salasah, sungguh telah kafirlah orang yang mengatakan bahwa Allah 3 dalam 1. Tuh ya, secara kontekstual, siapa yang bertuhankan 3 dalam 1? Tidak lain adalah Kristen Tritunggal atau Katolik. Kan dapat kita ketahui di situ. Ya, terus juga ya ada satu lagi ya di dalam Quran surah Al-Fatihah ayat ke-7. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan yang engkau beri nikmat, ya, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, bukan jalan yang engkau murkai dan bukan jalan yang sesat. Jalan siapa yang dimurkai? Kalau kita buka tafsir Jalalain ya RK, di situ dikatakan jalan yang dimurkai adalah jalan Yahudi.
Lalu walat dolin, jalan yang sesat. Siapa jalan yang sesat? Kalau kita buka dari tafsir ya RK, jalan yang sesat adalah Kristen. Ya, nah tuh. Jalan yang sesat disebutkan Al-Quran secara tafsir Jalalain. Ya, secara tafsir Jalalain. Ini tafsir, bukan teks. Ya, bukan teks. Yang sesat adalah Kristen. Nah, berkenaan tentang pertanyaan kamu, ya, secara konteks ada, tapi secara teks tidak ada. Bahkan saya dulu RK ya menantang kepada kawan-kawan Kristen, carikan kosakata dari, syukran jazakallah, carikan kosakata dari Kristen. Satu teks aja di Al-Quran itu nggak akan ditemukan. Bahkan saya dulu bikin sayembara, carikan kosakata Kristen ya di Al-Qur'anku, kalau ada ku kasih 10 juta. Oke?